Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala hadza nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Ada orang atau pada akhir-akhir ini banyak melontarkan berbagai hal untuk supaya orang-orang Islam itu tidak memiliki sifat istiqomah terhadap Islamnya, sehingga kadangkala dibentur-benturkan, kitanya nih dibentur-benturkan. Maka justru yang membenturkan ini bukan orang luar Islam, adalah orang-orang Islam sendiri. Kalau orang luar Islam ya jelas kita akan langsung memusuhi. Yang paling susah itu berhubungan dengan orang-orang yang muslim. Nggak tahu apakah mereka menjadi kaki tangan orang-orang munafik, kaki tangan orang-orang Yahudi, ya macam-macam. Sehingga ucapan mereka itu melemahkan kita dalam berislam. Jangan terlalu fanatik di dalam beragama. Jangan fanatik benar. Fanatik itu artinya ya memang diperlukan. Fanatik itu sebenarnya bisa bukan yang fanatik buta ya. Fanatik yang memang kita istiqomah. Jadi fanatik itu bisa diterjemahkan istiqomah, punya komitmen. Contoh umpamanya orang yang fanatik agama disebut fanatik itu bila setengah jam sebelum waktunya sholat dia sudah berhenti untuk bekerja, ditutup dulu. Bukan berarti nanti tidak dibuka lagi. Itu orang nyebut fanatik benar saja. Lalu modelnya menghina atau mengejek atau ya seperti itulah. Fanatik benar saja. Padahal ya itulah Islam. Bukan kita bikin-bikin. Memang kita sudah cukup untuk bekerja dunia, lalu kita menghadap kepada Allah. Itu kan begitu. Karena kita ini kan ingin menikmati hidup. Loh, menikmati hidup kok lapah kan begitu. Bukan kita tidak sungguh-sungguh. Kan bekerja sudah mulai pagi,
katakan mulai jam 7, kan perlu sebuah istirahat. Kalau orang yang memang sungguh-sungguh bekerja, itu memerlukan istirahat baik secara fisik maupun psikis. Nah, Islam dengan sholat 5 waktu itu kan seperti itu, suruh menikmati hidup, jangan terlalu lapar, karena kalau duitnya banyak mati. Nah, pas binimu belaki pulang, kayak itu tuh mau tuh ampe muyak melihati anak ini bilang begawi kada tahu di waktu ini, karena kamu suge nikah mati binimu belaki pulang, hanya harta anu sedikit mau tuh sembahyang. Ya bukan seperti itu. Kalau menurut saya laki mati bini belaki pulang, lakinya orang taat kan nggak masalah. Andaikan laki itu kemudian umpat di rumah yang pernah kita bangun, tak umpat juga seorang pahala, kan begitu maksudnya, mestinya begitu. Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat yang seperti itu, terlalu fanatik benar. Ada lagi kemudian kadang-kadang terdengar semua agama itu benar di mata Tuhan, semua benar. Namanya paham pluralisme. Plural itu kan jamak dari singular. Ya kalau bahasa Inggris kalau singular itu satu, tapi kalau banyak itu plural. Jadi kita tidak boleh punya paham pluralisme, paham bahwa agama itu semua benar, itu paham pluralisme. Bahwa agama itu memang pluralitas, itu ya dipahami itu, bahwa memang agama itu keyakinan orang itu banyak, mengakui adanya Tuhan. Nah, Islam pun juga begitu. Islam mengakui bahwa ada orang punya keyakinan-keyakinan, tetapi kita sebagai seorang muslim itu la ilaha. Jadi semua Tuhan-Tuhan yang diakui oleh manusia itu dihilangkan, illallah, melainkan hanya Allah. Biar orang mengakui Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan itu, kita tiadakan la ilaha. Tapi kita akui bahwa mereka itu ada yang seperti itu. Orang berbuat kesyirikan itu ada. Orang yang percaya kepada dukun ada. Orang percaya dengan orang yang dikubur itu punya kekuatan yang bisa menyampaikan juga kepada Allah, itu ada yang punya keyakinan seperti itu. Jadi datang ziarah ke kubur yang dianggap kuburan ini orang soleh, lalu bertawasul, dijadikan wasilah. Itu ada yang percaya. Kalau kita kan enggak, Rasulullah tidak pernah mengajarkan begitu. Tapi kalau kita minta doakan orang yang masih hidup, boleh. Itu tawasul juga, tapi tawasul dengan orang yang masih hidup. Kita datang ke bapak kita, tolong Mbah doakan. Oh Mak, tolong doakan. Walaupun ibu bapak kita sudah mendoakan. Lalu bapak dan ibu kita berdoa kepada Allah untuk kita. Itu boleh. Tapi kepada orang yang sudah mati, meninggal dunia, apapun kedudukannya, itu tidak bisa kita lakukan. Dan kesyirikan yang pertama kali terjadi pada zaman Nabi Nuh itu karena itu. Karena mengagung-agungkan
pemimpin. Jadi guru diagung-agungkan. Bahwa kita menghormati guru iya. Tapi kalau mengagung-agungkan itu tidak dibenarkan. Diagung-agungkan itu seseorang itu mampu memberikan berkah gitu loh. Itu namanya pengagung-agungkan. Ada orang datang dari ibadah haji kemudian dirakap, maka pisit bono merakap. Lalu dengan harapan orang yang datang haji itu mendatangkan berkah karena menempel badan kita, jadi lalu kita insya Allah nanti kawak umpat haji juga dengan berkat meregap tadi. Bahwa meregap juga boleh, meregap boleh, tapi tidak boleh mengagung-agungkan. Jadi harus dibedakan. Jadi tidak punya keyakinan semua agama itu benar. Bahwa kita tidak boleh mengolokkan, iya. Ikam tuh Kristen, Tuhanmu tuh 3. Yesus jadi anak Tuhan, itu syirik ikam. Masuk neraka ikam tuh. Mau berhadapan dengan orangnya. Lo kok sepatu naik ke muka itu bener ya? Enggak, Rasulullah tidak mengajarkan begitu. Enggak boleh kita. Tidak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Sampai mau Natalan silahkan. Silahkan. Karena keyakinan mereka sampai di situ. Memaksa dalam Islam tidak boleh. Memaksa. Bahwa memberikan penjelasan boleh. Kalau orang berkenan. Tapi kalau orang tidak berkenan kita tidak boleh. Jadi luar biasa Pak Islam tuh. Ada juga berkewajiban untuk doa lintas agama, ada. Tapi rupanya tidak berhasil juga. Nggak tahu apa masih ada. Kadang ada juga masih doa lintas agama. Bergantian doanya. Islam dulu. Makanya kita Pak kalau umpamanya disuruh doa, nggak usah lintas agama. Ya sudah, kalau memang kita sebagai seorang muslim kita berdoa secara Islam. Bagi mereka yang tidak beragama Islam menyesuaikan. Karena usah kan. Umpama kita ini suruh mendoakan, ya didoakan, meminta orang didoakan. Cuman kadang-kadang harus memang agak sedikit perlu diperhatikan, Pak. Jangan biasa kita untuk selanjutnya doa bersama itu jangan. Kalimat itu harus dijaga. Untuk acara selanjutnya doa. Kami mintakan kepada Bapak Haji Ahmad untuk membacakan doa. Jadi tidak usah ada arti bersama, dipimpin. Itu kan ada Pak tuntunannya. Cuman pimpinan acara ini kadang-kadang bisa menambah-nambahi itu. Acara doa dipimpin oleh, ya enggak lah. Acara selanjutnya doa kami mintakan. Kan memintakan orang untuk mendoakan kan boleh. Tapi kalau dipimpin oleh, nah itu adakah dasarnya dipimpin? Kalau yang biasanya pakai acara, walaupun sebenarnya sih nggak perlu. Biasanya kalau ada jenazah itu kan ada acara. Bahkan sebenarnya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mati ini adalah namanya ini kan itu. Maka kadang matinya ini adalah sakit, lawas sudah. Nah, nanti kan apa ada orang mati itu karena sakit kan nggak ada, Pak. Cuma kadang-kadang pimpinan acara ini terlalu pintar. Maaf lah, jangan terlalu pintar lah. Sudah sakit 3 tahunan dah.
biar sakit 3 tahunan menurut Allah kada memati akan kada jauh mati Pak. Atau kalau pimpinan acara ya yang sederhana. Kalau ada terpaut hutang, ikhlaskan dulu. Nanti kalau sudah selesai penguburan, hubungi keluarganya. Dia ikhlaskan semua. Apa saya ikhlas? Belum lagi dibayar. Ayo pernah, Allah sudah memberi nasihat sudah cina. Tetap aja ikhlaskan berdahulu aja. Menurut ikhlas pun kadang Pak dibayari belum, memaksa mengikhlaskan. Aduh ya Allah, jangan terlalu banyak lah. Maaf lah. Nah kalau imam masih bisa untuk imam dipimpin, itu memang imam memimpin. Tapi kalau doa dipimpin oleh nggak usah. Kita mintakan doa pada saudara ya sudah. Bahwa nanti ketika di atas kubur orang mengangkat tangan mengaminkan, silahkan, enggak juga. Itu kan hubungan salafi itu kan bid'ah doa. Kalau kita enggak, doa itu sunnah. Yang menjadi soal itu bersama tadi itu. Kalimatnya saja sebenarnya. Bahwa doa itu ada. Diperintahkan Rasulullah. Ud'u li akhikum, doakan kepada saudaramu yang sudah mati. At-tatsbit, supaya diberikan ketetapan. Ya memang kita ini kan beragama. Beragama itu ada 3, ada akidah, ada syariat atau ibadah, dan yang ketiga ada muamalah atau akhlak. Jadi nggak bisa kalau ada orang mengatakan agama itu sama. Itu pluralisme. Ia mengatakan agama sama itu sama-sama berbuat baik. Kan memang tidak ada agama yang suruh maling, kan nggak ada. Nggak ada. Walaupun ada juga sih di dalam kitab Taurat itu Nabi Musa melarang untuk makan daging babi dan sebagainya, itu ada. Tapi mereka langgar, mereka tutupi itu. Artinya enggak, memang soal akhlak sama, tapi persoalannya adalah persoalan akidah dan persoalan ibadah. Jadi ada tata cara ibadah yang kita tidak mengikuti tata cara mereka. Dan Islam lengkap. Islam itu cara ibadahnya itu dari Allah dan Rasul. Itu yang benar-benar kita yakini, bukan dari cara. Bukan dari cara menurut orang Islam itu sendiri, enggak. Jadi Allah dan Rasulnya menetapkan ini loh caranya. Jadi nggak bikin sendiri. Itu yang membuat kita tuh yakin terhadap Islam. Dan sekarang banyak orang Islam, banyak orang-orang non-Muslim masuk Islam, itu karena itu. Tata cara ibadahnya itu lengkap tuntunannya dari Allah dan Rasul. Jadi kita jadi fanatik terhadap Islam itu karena benar gitu loh, istiqomah. Begitu juga berbicara akidah itu tegas. Makanya kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi itu karena memang itu betul-betul mentauhidkan diri kita. Itu contoh. Jadi tidak bisa kita mengatakan semua agama benar. Kalau hendak ke Banjarmasin bisa melewati Amuntai, bisa melewati Palangka. Karena ketemuan di Kapuas pas ketemu di Banjar. Itu tulak ke Banjar. Ini menyembah kepada Allah kok disamakan dengan bagaimana kita menuju ke suatu tempat yang lain toh. Kita juga bersyukur kepada Allah diberikan
ilmu pengetahuan, memahami Islam. Alhamdulillah bapak kita, lingkungan kita dulu, kawan-kawan kita menunjukkan kepada akidah shahihah, akidah yang benar, yang hanya meyakini Allah sebagai Rabb, mengakui Allah lah tempat ibadah kita, dan kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha sempurna. Jadi ada yang hal-hal yang seperti itu. Ini mereka mengatakan orang yang fanatik beragama itu mengancam persatuan. Pernah belajar enggak terhadap Islam? Orang yang fanatik itu menjadi orang yang mengancam persatuan? Tidak. Secara akal, persatuan tuh kadang-kadang orang berpikir beragama itu bergantian. Jadi sekali-kali Islam, sekali-kali kafir, sekali-kali Kristen. Orang berpaham seperti itu. Rasulullah sendiri ketika diajak, dibawahi ya untuk kompromi dalam penyembahan, itu awalnya juga kepingin karena persatuannya itu kan, supaya jangan berkelahi antara bapak dan ibu, supaya jangan berkelahi antara anak dan orang tua, jangan berkelahi di masyarakat. Jadi toleransinya itu adalah dengan melakukan ibadah bersama. Kadang-kadang seperti itu kan bagus gitu. Doa bersama, sekong mendoakan kepada Allah, sekong mendoakan ke Yesus anak Allah, sekong mendoakan ke sepintas kan bagus, rukun ya, tapi ditolak oleh Allah. Jadi adanya surat Al-Kafirun itu memang tegas, tapi tidak berarti lalu kita tidak berbuat baik kepada orang lain dalam berakhlak. Jadi kita biasa saja, itu keyakinan orang. Urusan berdagang boleh, bahwa kemudian memilih kan bisa, itu urusan dagang kan. Ini tokonya orang muslim, ini tokonya orang non muslim, memilih kan boleh, itu bukan namanya aja memilih, siapa yang diingini kan, bebas orang berekonomi. Mau menukar di tempat orang yang tidak muslim juga boleh, kalau memang itu bukan barang yang haram. Bahwa kemudian ada sama di tempat orang yang muslim, lebih larang sedikit daripada itu, karena kan orang muslim ini berwakaf juga kayak itu nih, biar larang pokoknya 50.000 nukar kita di muslim, karena orang muslim ini nanti berwakaf. Tapi kalau bisa juga dalam kehidupan berekonomi ya harus bersaing dong, berbisnis. Di sini kenapa jadi murah, kenapa di sini larang? Kan susah, Pak. Lalu orang kadang memilih yang murah, pilih yang murah. Itu ya nggak bisa dipungkiri, kadang-kadang terjadi seperti itu. Walaupun kadangkala, contoh aja umpamanya di toko mahal, tapi di bawahan ini orang-orang miskin yang berjualan, ya di sini murah di toko yang gede, di bawah mahal, larang, orang miskin, mana dipilih? Itu kan agak susah juga kalau secara menyeluruh, karena memang bisnis muamalah, Pak.
Kadang-kadang orang-orang kita yang miskin ini juga memaksakan tukarikan pangpa aja. Menggadu anak miskin ya 5 orang ya. Mana udah kada juga bisa berdusta memaksakan. Seminggu dah Allah nih kada makan ya. Mai. Tolong tukariakan ya. Kan Pak. Jadi kadang-kadang Allah mengatakan kada usah kin celepen ucap-ucap macam itu. Udah dijual aja kin. Bisa nanti orang itu jadi bukan karena pian berdusta nang itu supaya menukari. Jadi itulah Pak. Jadi ya contohnya seperti kita disuruh Natalan bersama sehingga para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan membolehkan, jadi repot kalau kita kaum muslimin yang tidak punya pendirian. Padahal kan mestinya kan kenapa jadi kita disuruh-suruh, utamanya ya para pejabat yang berat Pak. Kalau kita yang tidak pejabat ini kan kadang-kala tidak diundang, nggak masalah. Kalau jadi pejabat kan diundang. Jadi pejabat pun ya tergantung juga, kalau ia memang punya komitmen istiqomah ada aja tuh alasan. Bisa disuruh siapakah mendatangi? Ya cuman karena kita kadang-kadang hubungannya dengan pemilu, nah ini akhirnya harus mendatangi. Padahal sudah sepakat para ulama itu kalau mengucapkan assalamualaikum sudah luar biasa warahmatullahi wabarakatuh. Kita dipaksa Pak untuk salam sejahtera, untuk ini, untuk itu kita dipaksa sebenarnya. Kadang diucapkan seorang pejabat, wih bapak-bapak pejabat, ayo, kayak apa Pak Haji ulun aja, ya terserah pian, repot. Orang beragama itu masing-masing dalam pendekatan diri kepada Allah, karena memang dia istiqomah ya alhamdulillah. Cuman kadang-kadang kita ini memang tidak yakin kepada Allah Ta'ala. Nah sama aja soal rezeki kan. Kalau memang itu ampun kita kada ke lain, itu kada berarti mau meyakini terhadap hati. Kalau memang itu bukan ampun kita, ya akan ke orang kan biasa. Cuman kita tidak yakin. Sama orang yang bekerja untuk mendapatkan sesuatu dari jalan yang tidak dibenarkan, jalan haram. Andaikan dia tidak menjalani dengan jalan yang haram, itu kalau memang rezekinya akan ada, kita peroleh. Cuman kita tuh nggak yakin. Kalau kada berdusta, kada dapat rezeki, itu yang paling susah Pak kita ini. Kita ya. Jadi dengan berdusta itu lalu dapat rezeki. Padahal andai ia tidak berdusta, karena memang itu rizkinya nggak ke lain, nggak ke lain Pak. Ada aja tuh. Jadi nggak repot, mamanya berjualan orang kada jadi, parak sudah terperukul, kada jadi sekalinya, enggak. Begitu dinanti sebulan pas naik harganya, nah, apa? Jadi ada hikmah kenapa jadi kada jadi. Inna dina indallahil Islam. Surat Al-Imran. Jelas Pak ini. Sesungguhnya agama, sistem hidup. Kita mengartikan agama itu sering model karena apa ya? Karena banyak tertulis agama. Di Indonesia ini kenapa jadi KTP ditulis agama itu? Kalau pang mati di tengah jalan, agama apa ini? Oh Kristen, julungnya ke gereja kan gitu. Nah kalau di Saudi kan nggak ada Pak. Igomah ada tulisannya, adin
al-Islam, enggak ada toh. Cuman kalau kuning itu biasanya KTP untuk muslim, kalau yang putih itu non muslim, itu aja. Nggak tahu kok non muslimnya itu putih, kalau yang muslim itu kuning KTP-nya itu. Jadi kan jalan untuk masuk ke tanah haram itu ada dua, Pak. Jadi sini untuk yang muslimin, sini ghairul muslimin. Jadi orang yang punya KTP yang putih itu nggak, kalau ya boleh saja sih masuk, tapi kalau ada razia di penjara. Kan ada tanah haram, Pak. Kalau Jeddah itu kan di Asumasi situ. Kemudian di di Cikronah ke sana sebelum Cikronah itu, atau di Tanim sebelum Tanim. Kalau Tanim itu kan di dalamnya itu semua adalah tanah suci. Jadi ada khusus at-thariq ghairul muslimin, jalan bukan orang muslim, belok. Ini jelas, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu ya Islam. Sejak mulai zaman Nabi Nuh itu ya aslama. Jadi agama Yahudi itu bukan dari Allah, Pak. Bukan dari Allah. Agama Nasrani juga bukan dari Allah. Jadi tidak dikenal itu di dalam Al-Qur'an bahwa jadi bukan. Walaupun walantar do angkal Yahudu walan Nasara, karena bukan agama. Agama yang diridhoi Allah itu Islam. Itu fanatik memang kita, Pak. Makanya kalau sama-sama Islamnya itu nggak mungkin akan memiliki satu sifat yang negatif. Walantar do angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang-orang Yahudi maupun Nasrani kepadamu Muhammad, termasuk ke kita, sehingga kita itu mengikuti cara mereka. Entah itu cara secara politik, secara ekonomi, jadi kita suruh mengikuti cara mereka. Kita aja sekarang ingin menghidupkan bagaimana sistem keuangan pakai emas saja susahnya, bukan ditentang habis, Pak, karena memang merugikan mereka. Sistem Islam itu kan sistem emas, Pak, bukan sistem kertas. Karena apa? Karena memang ya sistem kertasnya sistem kapitalis. Jadi duit kita itu menjadi rendah nilainya. Umpamanya contoh 30 tahun yang lalu kita menukar tanah 1 meter 10.000. Nah sekarang 1 juta. Apa artinya duit 1 juta dibanding dengan 10.000 sekarang? Kalau sistem keuangan kita sistem apa? Sistem emas. Jadi ada memang betul-betul emas ya, nggak akan rugi kapan aja. Kenapa? Karena memang sistem keuangan kapitalis itu ingin menguasai seperti kita, sehingga naik $1 15.000. Coba yang tadi gajinya 3 juta berapa? Yang tadinya 10.000 $1, jadi 15.000, rugi dah 5.000. Buannya nomor ujung. Coba, Pak, bapak-bapak yang ahli ekonomi nggak punya nilainya rendah, nilainya rendah sekali. Dulu waktu
dapat beasiswa di Saudi 1.000 real. Waktu itu hanya berapa? 1 real 600 rupiah. 600 rupiah ya. Kali 100, kali 1.000. Nah, sekarang 4.000. Jadi tidak ridho dari ekonomi, menang mereka, menang terus. Kita terpuruk Pak, karena sistem uang dari kertas. Begitu kita ingin mengajukan ke sistem emas, ditekan Pak. Jadi akhirnya ya kita masing-masing saja investasi ke emas, tapi nggak bisa juga keseluruhan. Kalau nggak hati-hati juga bisa jeblok juga emas. Belum lagi emasnya pulang palsu. Jadi Allahu Akbar. Jadi walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tatabi'a millatahum. Sistem demokrasi dan sebagainya kan dipaksakan Pak. Dengan sistem yang seperti itu. Bahwa sistem kita itu adalah permusyawaratan perwakilan. Itu sistem kita. Jadi pemilihan itu bukan dari setiap orang, bukan one man one vote. Tetapi pemimpin, cuman masalahnya sekarang begitu anggota DPR-nya pulang disogok. Ayo coba Pak. Jadi semestinya harus kembali ke perwakilan. Jadi anggota DPR itulah yang memilih pemimpin itu. Lebih baik menjaga anggota DPR daripada menjaga rakyat. Kan sekarang ini kan bisa dipantau semuanya, siapa anggota DPR umpamanya kena dipandiri oleh calon bupati, calon gubernur, ketahuan. Jadi lebih baik menjaga ini anggota DPR ini waktu hendak pemilihan itu sudah disogok kah belum kah, daripada menjagai orang banyak ini 300.000, 500.000 lapah weh. Jadi ditugaskan menjagai anggota DPR yang 40 itu atau yang 30 dalam kepemimpinan. Loh bahari itu Pak, kita mendatangkan pemimpin itu kita yang membiayai. Zaman Masumi dulu maaf, itu kalau ingin mendatangkan Pak Natsir itu kita beradaan. Nah, yang kayak kita Muhammadiyah nih, bila mendatangkan pimpinan pusat, kita menukarkan tiket Pak. Kita datangkan si Mukti, sekretaris WPP Muhammadiyah, kita nukarkan tiket. Itu sistem kita. Jadi bukan dari pimpinan pusat yang julungi duit ke buntuk sini, pimpinan daerah. Aku hendak datang ke sini, nah ini ku julungi duitnya, saya akan nukar kambing. Kadede Pak. Jadi sistem Muhammadiyah, di Muhammadiyah nih memang seperti itu. Jadi tidak one man one vote Pak. Jadi formatur, nah kemudian memilih. Jadi tidak ada sokok menyokok, rusak Pak. Ini contoh begitu. Jadi dipaksakan Pak, dipaksakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ketika Rasulullah melaksanakan haji wada, haji yang terakhir, ketika wukuf di Arafah, turun surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini, nah, ketika di wukuf,
Aku sempurna sudah, aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan atasmu akan nikmatku. Artinya apa? Aturan akidah, ibadah, akhlak, al-ihsan gitu. Itu sudah cukup dah. Bisa sudah untuk hidup di dunia sampai di akhirnya sudah bisa dijalankan. Nggak perlu tambahan lagi.